Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang momentum, impuls, dan tumpukan. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Lana Panjaitan. Nama saya Gita Ludi. Nama saya Vicky Basaribu. Nama saya Harlan Selain. Nama saya Parti Selain. Nama saya Bro. Nama saya Lydia Basaribu. Baiklah, kami akan mempresentasikan. Yang pertama adalah momentum. Momentum adalah besaran vektor yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara massa benda dan kecepatannya. Misalkan terdapat dua buah mobil yang sama dengan kecepatan yang berbeda. Mobil dengan kecepatan yang tercepat akan sulit berhenti karena semakin cepat suatu benda maka momentumnya akan semakin besar. Momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan, maka secara matematis dapat dituliskan momentum P sama dengan M dikali P. Momentum persatuan kilogram meter per sekon, massa persatuan kilogram, dan kecepatan persatuan meter per sekon. Contoh, suatu benda dengan massa 40 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapa besaran momentum yang dimiliki benda tersebut? Dari soal diketahui bahwa massa sama dengan 40 kg, kecepatan sama dengan 5 meter per sekon. Ditanya momentum, maka momentum sama dengan massa dikali kecepatan, 40 dikali 5, maka didapat hasilnya sama dengan 200 kg meter per sekon. Nah, di sini kami akan menyelidiki momentum pada benda bergerak seperti halaman pada 223. Baiklah, kami akan memulai. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan dengan gaya yang lebih sedikit. Tiga. Di sini saya akan mempraktekkan dengan gaya yang lebih sedikit. Saya akan melempar bola kecil dengan gaya yang lebih sedikit. Baiklah, saya di sini akan mengginikan bola dengan gaya lebih besar. Pada praktikum yang telah kami lakukan, ada beberapa pertanyaan yang dilampirkan pada buku tersebut, yaitu yang pertama, jelaskan pengaruh kecepatan bola terhadap tumbukan antara bola dan kardus. Pengaruh kecepatan bola terhadap tumbukan yaitu ketika bola digelindingkan dengan gaya yang lebih sedikit, maka momentum yang terjadi juga semakin sedikit karena kecepatan dengan momentum itu berbanding lurus. Dan kemudian ketika bola digelundungkan dengan gaya yang lebih besar, maka momentumnya akan semakin besar. Yang kedua, massa bola. Jelaskan pengaruh massa bola terhadap tumbukan antara bola dan kardus. Pengaruh massa bola terhadap tumbukan pada kardus yaitu ketika kami melakukan praktek dengan bola kecil, sangat sulit untuk menjatuhkan kardus tersebut. Maka karena massa dengan momentum itu berbanding lurus, maka momentum yang terjadi pada praktek yang pertama yang menggunakan bola kecil adalah kecil. Kemudian pada bola besar, ketika kami melakukan praktek tersebut, ketika digelindingkan bola besar, kardus tersebut dapat jatuh. Yang berarti di sana momentumnya besar. Massa juga berpengaruh setelah dan sesudah tumbukan. Yang ketiga adalah jelaskan pengertian momentum benda. Momentum benda adalah hasil kali antara massa benda dan kecepatannya. Sekianlah jawaban dari praktikum kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum dinyatakan sebagai berikut. Kapanpun dua partikel atau lebih dalam suatu sistem yang terisolasi saling berinteraksi, momentum total sistem tersebut adalah konstan. Secara matematis, hukum kekekalan momentum dapat dinyatakan sebagai berikut. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Dua buah bola 1 dan 2 memiliki massa sama bergerak saling mendekat, masing-masing dengan kecepatan 4 meter per sekon dan 6 meter per sekon seperti pada gambar berikut. Keduanya kemudian bertumbukan dan kecepatan benda 2 setelah bertumbukan 4 meter per sekon dengan arah berlawanan dengan gerak semula. Kecepatan bola 1 setelah tumbukan adalah diketahui M1 sama dengan M2 sama dengan M. V1 sama dengan 4 meter per sekon, V2 sama dengan 6 meter per sekon. Karena arahnya ke kiri, maka ini jadi negatif. V2 aksen sama dengan 4 meter per sekon. Jawabannya yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Karena V1 ditambah V2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 karena massa bola 1 dan 2 sama. Selanjutnya 4 meter per sekon ditambah negatif 6 meter per sekon sama dengan V1 aksen ditambah 4 meter per sekon. Negatif 2 meter per sekon sama dengan V1 aksen ditambah 4 meter per sekon. V1 aksen sama dengan negatif 2 meter per sekon sama dengan 4 meter per sekon. Maka hasilnya yaitu negatif 6 meter per sekon. Dan selanjutnya adalah impuls. Impuls adalah integral dari gaya terhadap waktu bekerjanya gaya tersebut. Rumus impuls ditulis sebagai I sama dengan delta P sama dengan F delta T. Bunyi teorema impuls yaitu impuls gaya F yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perubahan momentum benda. Yang selanjutnya ke contoh soal. Sebuah bola pada permainan bola softball bermassa 0,15 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon. Setelah dipukul, bola bergerak ke kiri dengan kelajuan 20 meter per sekon. Impuls yang diberikan gaya pemukul pada bola adalah diketahui M sama dengan 0,15 kg, V1 sama dengan 20 meter per sekon, V2 sama dengan min 20 meter per sekon karena arahnya ke kiri. Ditanya impuls. Jawab, I sama dengan M V2 kurang V1 sama dengan 0,15 kg kali min 20 meter per sekon kurang 20 meter per sekon sama dengan 0,15 kg kali min 40 meter per sekon sama dengan min 6 meter. Selanjutnya adalah hitung kelanjutan dalam bentuk momentum. Berdasarkan teorema impuls momentum dapat kita lihat bahwa impuls gaya F yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perubahan momentum benda atau impuls sama dengan delta P. Dapat dinyatakan bahwa impuls sama dengan delta P. F delta T sama dengan delta P. F sama dengan delta P per delta T. Bunyi dari rujukan dalam bentuk momentum adalah gaya F yang bekerja pada satu benda sama dengan laju perubahan momentumnya atau dapat dituliskan dengan delta P per delta T. Oke, yang selanjutnya adalah tumbukan. Pengertian dari tumbukan adalah suatu peristiwa terisolasi di mana dua atau lebih benda saling berdesakan gaya-gaya yang relatif kuat selama waktu yang relatif singkat. Yang dimana tumbukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna, dan yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan lenting tidak sempurna. Selanjutnya tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan di mana berlaku hukum kegagalan momentum dan kegagalan menjadi kinetik. Rumus tumbukan lenting sempurna yaitu sebagai berikut, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 V2 sama dengan M2 V2 aksen ditambah M1 V1 aksen, dan V1 dikurang V2 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen. Berikut adalah gambar dari tumbukan lenting sempurna. Ini adalah gambar yang pertama, yaitu menunjukkan di mana kedua benda sebelum tumbukan, dan yang gambar kedua yaitu di mana kedua benda setelah tumbukan. Berikut adalah contoh soal dari tumbukan lenting sempurna, yaitu bola bermassa 150 gram bergerak ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon menuju sentral bola lain bermassa 100 gram mula-mula diam. Jika tumbukannya lenting sempurna, berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? Yaitu dengan mencari yang diketahui, yaitu yang pertama adalah massa pertamanya atau sama dengan M1 yaitu 150 gram sama dengan 0,150 kilogram. Dan yang kedua itu kecepatan pertama. Kecepatan pertama atau V1-nya sama dengan 20 meter per sekon, M2-nya sama dengan 100 gram sama dengan 0,100 kg. V2-nya sama dengan 0 meter per sekon. Dan ditanya adalah V1 aksen dan V2 aksen. Kita dapat mencarinya dengan rumus berikut, yaitu
M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M2 V2 aksen ditambah M1 V1 aksen. Dan sama dengan 0,150 V1 ditambah 0,100 V2 sama dengan 0,100 V2 aksen ditambah 0,150 V1 aksen. 150 V1 ditambah 100 V2 sama dengan 100 V2 aksen ditambah 150 V1 aksen. Itu menjadi 3 V1 ditambah 3 V2 sama dengan 2 V2 aksen ditambah 3 V1 aksen. Dan menjadi 3 dikali 20 ditambah 0 sama dengan 2 V2 aksen ditambah 3 V1 aksen. Yaitu kita peroleh persamaan pertama 3 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen sama dengan 60. Dan berikutnya itu kita mencari persamaan yang kedua, yaitu dengan V1 dikurang V2 sama dengan minus V1 aksen dikurang V2 aksen, yaitu 20 dikurang 0 sama dengan minus V1 aksen dikurang V2 aksen. Dan kita mendapatkan persamaan yang kedua, yaitu minus V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 20. Dan yang berikutnya adalah kita mensubstitusikan persamaan kedua dengan persamaan pertama, yaitu 3 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen sama dengan 60, yaitu persamaan yang pertama, minus 3 V1 aksen tambah 3 V2 aksen sama dengan 60, yaitu persamaan yang kedua, yaitu 6 V2 aksen sama dengan 120, yaitu V2 aksen sama dengan 20 meter per sekon. Dan yang terakhir yaitu minus V1. Dan yang terakhir yaitu minus V1 ditambah V2 aksen sama dengan 20, minus V1 aksen ditambah 20 sama dengan 20, minus V1 aksen sama dengan 20 dikurang 20, dan V1 aksen sama dengan minus 20 ditambah 20, V1 aksen sama dengan 0 meter per sekon. Sekianlah cara untuk mencari tumbukan linting sempurna. Contoh tumbukan linting sempurna, yaitu tumbukan bola dengan lantai, yaitu sebagai berikut. Ini saya akan menerangkan tentang tumbukan lentik sebagian. Pada tumbukan lentik sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Dapat kita lihat di sini, ini adalah gambar dari tumbukan lentik sebagian. Ketika bola memantul, lama-kelamaan tinggi bola akan semakin rendah. Hubungan antara kecepatan dan ketinggian bola pada setiap pantulan dirumuskan sebagai F2 sama dengan akar 2 GHM. Pada tumbukan tersebut, lantai tetap diam sebelum dan sesudah tumbukan. Dengan demikian, persamaan koefisien restitusi pada bola jatuh dirumuskan sebagai berikut. Restitusi sama dengan F aksen per F sama dengan F2 per F1 sama dengan F3 per F2 sama dengan F2 Fn per Fn per 1. Substitusi Fn sama dengan akar 2 GHN. Pada persamaan di atas menghasilkan Fn sama dengan akar H2 per 1 sama dengan akar H3 per H2 sama dengan akar Hn per akar Hn per 1. Keterangannya, Fn sebagai kecepatan bola pada pantulan Kn yang mempunyai satuan m per s. Kemudian Hn ketinggian bola pada pantulan Kn dan satuannya n. Contoh soal, bola bermassa 0,5 kg dijatuhkan dari ketinggian 16 meter di atas tanah. Setelah menembus tanah, bola memantul setinggi 4 meter. Tentukan koefisien restitusi antara bola dan tanah. Penyelesaian diketahui F1 sama dengan 2GH1, F2 sama dengan 0, F1 aksen sama dengan akar 2GHN2, F2 aksen sama dengan 0. Ditanya adalah koefisien restitusi. Penyelesaian E sama dengan akar H1 per akar 2 sama dengan akar 4 per 16 sama dengan akar 1 per 4 atau 1 per 2. Bukan linting sebagian.
lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali adalah tumbukan yang sama sekali tak lenting. Baru tumbukan tak lenting sempurna, benda yang bertumbukan melekat satu sama lain. Oleh karena itu, kecepatan benda setelah bertumbukan sama dengan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Persamaan yang didapat adalah M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 V1 aksen. Contoh tumbukan tidak lenting.